chapter 258. Hanya 3 jam. Bukan begitu Pak Raditya? Kau Raditya, tadi Aida sudah memanggil Pak Reiko sebentar. Kenapa kau masih saja mengajaknya bicara? Beruntung kau, istriku sudah memanggilmu. Keluh Radit membuat Reiko sedikit meringis. Maafkan saya Pak Raditya, tapi saya janji saya akan membawa Aida ke sini seminggu sekali saat saya luang dan dia tak sedang belajar. Sudah kubilang padanya, supaya tidak bicara macam-macam dan memberikan alasan yang masuk akal sedikit. Tapi tetap saja, dia membuat alasan tidak masuk akal. Ya jelaslah dia curiga. Masa iya, aku tidak bisa bayar untuk masuk kuliah tanpa tes? Keluh dalam hati Reiko. Hei, kau tahu jika berjanji padaku kalau tidak ditepati, nasibmu akan seperti apa? Istriku sudah memanggilmu, cepat sana. Perintah Radit akhirnya yang tak mau membuat masalah dengan Nada. Baik, Pak. Dan itu adalah ucapan terakhir Reiko yang kini mendekat pada Aida. Yes, akhirnya aku bisa pulang juga. Untung dia ingat. Pikir Reiko yang sudah menduga apa yang direncanakan Aida. Tapi apakah terwujud harapan dari Reiko ini? Mas, tolong dandanin Rere dong. Kayak Mas tadi dandanin aku, biar dia senang. Seru Aida tanpa beban. Tapi, apa? Dia tak boleh menyentuh putriku. Sentak Radit yang ketakutan sangat. Nah, memang aku juga tidak mau menyentuh putrinya. Kenapa juga aku harus make upin? Lagi-lagi dia buat masalah denganku. Protes hati Reiko kesal karena Aida tak excuse untuk pulang. Sayangnya, Raditya, biarkan saja sih. Lagi pula hanya di make upin saja kok, supaya Aida bisa bermain dulu dengan Riri. Nada sudah bicara begini dan membuat harapan Reiko pupus. Kalau hanya make up, aku pun juga bisa lakukan itu. Keluh Radit tak terima, membuat Nada mencebik. Mana mungkin kau bisa, Raditya? Lagian, biarin aja sih, orang anaknya cuma main doang aja kok, masa nggak boleh? Nada, masa kau merelakan wajah putrimu dipegang sama om-om? Radit makin kesal, tapi melihat istrinya sudah mendelik matanya dengan bibirnya mengerucut. Hei, ya sudahlah. Kau boleh make upin putriku, tapi aku duduk di sini dan akan memperhatikanmu detail. Awas kau macam-macam Biakta. Seru Radit yang jelas membuat Reiko mengangguk pelan dengan semua rasa dalam hatinya. Macam-macam saja. Aku sudah bilang, jangan buat ide yang aneh-aneh. Dia nih, Reiko sebenarnya ingin menolak, tapi melihat wajah Rere yang sudah memelas ingin dibuat cantik dan Nada juga sudah memberikan izin, membuat dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk mengutarakan excuse-nya. Aduh, menyesal aku make upin dia. Lagian, kalau dia nggak bikin ulah sama mama, mana mungkin dia kena tampar begitu. Dan apa-apaan ini? Aku pula jadi harus dipentelengin begini oleh para Raditya. Hei Biakta, apa dulu kau ini penyuka sesama jenis? Enggak para Raditya. Lalu, kenapa kau bisa pakai peralatan make up perempuan gitu? Raditya, bisa nggak sih? Gak usah komen aneh-aneh. Terpaksa, Radit diam lagi kalau istrinya memang sudah memakinya macam ini. Hanya mengerucutkan bibirnya saja menahan kesal. Awas dia nanti. Dan tentu saja, Reiko sebenarnya merasa beruntung karena Nada membuat Radit diam. Namun rasa kesalnya masih menghantui, entah apa yang terjadi nanti pada Aida. Mama, aku cantik nggak? Banget. Pak Reiko, dari mana bisa belajar make up seperti ini? Keren banget, Nada memuji tulus. Nada, apa? Dia memang sangat pandai kok make upin Rere, sama seperti yang dikatakan oleh Aida tadi. Nada menyeletuk senang. Mas Reiko memang pandai mendandani Mbak Nada, dan yang paling saya suka itu, selain make upnya bagus gini, ya masakannya Mas Reiko itu enak banget. Pokoknya benar-benar gak ada yang bisa ngalahin masakan buatan Mas Reiko. Wah, masa iya? Aida yang cerita berapi-api seperti itu tentu saja menarik perhatian Nada. Iya Mbak Nada, Aida makin antusias. Pokoknya kalau Mbak Nada sudah nyobain masakannya Mas Reiko, apapun jenis masakannya itu sudah pasti enak. Kalah chef bintang 5 juga. Kata-kata yang membuat hati Reiko berdegup. Aku menyuruhnya pulang dalam waktu 3 jam. Tapi apa yang dia buat sekarang, Deg-degan Reiko. Namun, apakah bayangan yang ada di dalam benaknya ini menjadi kenyataan? Wah, benarkah? Nada makin antusias dan menatap Reiko. Pak Reiko, bagaimana kalau kita nyicipin dikit masakannya? Boleh nggak? Nada,
Jelas Radit mengamuk. Dia tak suka dengan ide Nada. Apalagi wanita yang sangat dicintainya itu ingin mencoba masakan dari pria lain. Emosinya pun kini sudah tak bisa ditahan letupannya. Gak apa-apa sih Raditya, lagian kan cuma bikin kue sederhana atau makanan sederhana aja. Bikin nasi goreng juga gak apa-apa. Bukannya tadi kau baru makan deh Nada? Lagi-lagi Nada menyipitkan matanya membuat Radit menghempaskan napas pelan. Iyalah, aku tahu kau melakukan ini supaya mereka lebih lama di sini. Dan anakmu Riri bisa bermain dengan Aida semakin lama. Tapi kau tahu, permintaanmu ini sangat menyebalkan sekali. Awas kau Denada, nanti malam, habis kau denganku. Keluh hati Radit yang sudah semakin jedak-jeduk hatinya melihat bagaimana tingkah istrinya. Tapi dia juga sadar apa alasan Nada melakukan itu semua. Bukan semata-mata karena istrinya keganjenan dan kekurangan makanan atau ingin mencobai masakan laki-laki lain. Bukan, Radit tahu Nada bukan orang yang seperti itu. Tapi dia punya intrik sendiri karena ingin sesuatu untuk putrinya. Hei Biakta, bisa kau buat sesuatu yang sederhana untuk istriku? Aku menyuruhmu pulang 3 jam dan cari cara biar bisa pulang dari sini tak lebih dari 3 jam. Tapi malah terus-terusan saja kau membuat masalah denganku. Keluh di dasar hati Reiko, tapi apa dia bisa melakukan sesuatu untuk menolak permintaan dari Radit ini? Tentu saja Pak Raditya, Anda ingin makan apa? Cih, sombong kau. Radit malah makin mendelik. Shuffle, itu adalah kesukaan putriku selain donat, dan aku ingin kau membuatnya. Kata-kata yang membuat Nada membulatkan matanya. Raditya, kenapa tidak bikin nasi goreng saja sih? Itu kan sulit dibuatnya. Dan tak salah dengan yang diucapkan Nada. Shuffle sebenarnya adalah sebuah cake yang sederhana bahannya, tapi sayangnya banyak orang yang gagal membuatnya, dan tidak bisa Fluffy mengembang sangat sempurna karena kesalahan membuatnya seperti salah mengocoknya dan tidak konsisten gerakannya. Itulah yang diminta Radit, dan membuat kepala Reiko tentu saja cenat-cenut. Tidak apa-apa Nyonya Denada, saya rasa saya bisa membuatnya kok. Hanya olahraga tangan dan lengan saja, itu saat mengocoknya. Radit hanya mencebik melihat kesombongan Reiko dari kata-katanya barusan. Awas jika kau gagal ya, ancam Radit saat Reiko sudah berdiri dan hendak diantar ke dapur oleh Sandi. Dia benar-benar membuatku kehilangan kesabaran. Lihat tanganku pun sampai sakit sekali karena harus mengocok dan ini mesti konsisten. Kocokannya juga mesti cepat, kalau tidak mana mungkin bisa seimbang seperti ini dan membuat para Raditya muram wajahnya. Enak mama, ini lebih enak dari di kafe bundanya Sami, lele cuka. Rere yang menjawab, dan dia memang memanggil istri Ando, Tia, sahabatnya Radit juga dengan sebutan Bunda Semi, bayi yang baru dilahirkan Tia minggu lalu. Tia dan Ando memang sahabat Radit yang sudah lama menikah. Tapi mereka memang menunda untuk punya anak, dan baru beberapa hari lalu, Tia melahirkan anak pertamanya. Iya bener, rasanya enak banget loh, ini bener-bener beda. Nada juga berkomentar, kamu bener Aida, Pak Reiko ini memang masakannya enak. Jelas saja Reiko yang mendengar dirinya mendapat pujian begini bisa melihat bagaimana kesalnya wajah Radit. Dia pun jadi serba salah mau tersenyum. Nah, yang penting habis ini aku bisa pulang. Aku sudah tak sabar ingin cepat-cepat pulang. Kerjaanku masih banyak. Awas dia kalau nggak cari cara buat pulang. Sudah lewat dari 5 jam mereka di sana. Makanya Reiko makin tak sabaran. Hei Raditya, syukurlah kau ada di rumah. Aku pikir aku tidak jadi ke rumah besar, karena ayah dan ibuku mereka mau nyekar ke makam Eyang. Ada apa Dimas? Pria yang baru saja datang ke tempat Radit itu tak lagi bicara, karena dia melihat siapa yang ada di sana dan Reiko juga sempat bertatapan dengannya dan tersenyum simpul. Tapi bukan ke Reiko antusias Dimas. Ah, kau pasti Aida sepupunya Mutia yang baru menikah dengan Farhan kan? Hah? Iya, Bapak kenal? Jangan panggil Bapak, wajahku kan belum tua-tua amat, Mutia saja memanggilku Mas Dimas.